Semangat pagi, jumpa lagi bersama saya Wesley Wijaya. Kali ini saya akan membahas tentang pola pikir ya. Pola pikir orang kaya dan pola pikir orang miskin ya. Yang dimana kalau kalian mendapatkan uang setiap bulannya ya, yang kalian masih mendapatkan uang gaji UMR setiap bulannya, kalian harus menyisihkan seperti apa? Kalian harus tabung dan membeli apa? Ya. Di sini saya akan bongkar pola pikir orang miskin dan orang kaya dalam manajemen keuangan mereka, ya. Nah, di sini saya akan membahas dua pola pikir ini. Yang pertama adalah pola pikir orang miskin. Yang kedua pola pikir orang kaya. Pola pikir orang miskin ini yang pertama ini, ya. Contoh saya akan memberitahu bahwa dia mendapatkan gaji setiap bulan, ya, mendapatkan gaji setiap bulan, ya. Lalu duitnya itu misalnya contoh gajinya 1,5 juta, ya. 1,5 juta ini atau 2 juta ya. Kita genapin deh 2 juta ya, gaji setiap bulan 2 juta. Nah, si pola pikir orang miskin ini dia akan menyisihkan uangnya setelah uangnya habis terpakai, semua terpakai. Contoh dia dapat 2 juta, dia pakai dulu untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Sisanya baru ditabungkan ya. Sisanya baru ditabungkan. Ya, sisanya. Nah, sisanya ada berapa? Misalnya sisanya masih 200.000 baru ditabungkan setelah pakai ini, bayar itu, bayar cicil ini ya. Setelah sisanya 200.000 ditabungkan, itu setiap bulan. Dia tabungkan setiap bulan ya, setiap bulan dia tabungkan sampai suatu saat, suatu ketika dia udah nabung nih 1 tahun, satu tahun lah kita genapin ya, kita ambil kulata 1 tahun dia udah simpan di tabungan dia ya, yang gimana dia simpan di bank atau di bawah bantal. Biasanya kan orang di kampung atau zaman dulu kan di bawah bantal. Nah kalau sekarang di bank ya, di bank dia tabung 200.000. Artinya selama 12 bulan itu menjadi 2,4 juta ya. 2,4 juta. Nah, ingat di bank ada inflasi. Ditambah ada kena biaya admin dan lain-lain ya. Tapi kita anggap deh uangnya 2,4 tetap ya. Nah, suatu ketika selama 1 tahun, ya, dia sudah menabung dan menabung, udah 1 tahun, mendadak butuh uang. Mungkin karena kebutuhan ya, karena kebutuhan, dana darurat, ini itu, dia tarik semua uangnya. Akhirnya apa yang terjadi? Uangnya habis. Ini pola pikir manajemen orang miskin ya. Uangnya habis. Akhirnya jadi kalau tabungan sudah nol, dia harus ngapain lagi? Nabung dari awal lagi. Dan seterusnya seperti itu. Jadi harus nabung gitu, nanti tabung lagi, udah ada 6 bulan, butuh dana lagi, tiba-tiba dana darurat, dia ambil lagi semuanya uangnya, akhirnya uangnya habis lagi, dia harus ngulang dari nol. Akhirnya apa? Fundamental itu tidak ada. Untuk jangka panjang itu tidak ada menabung, untuk pensiun tadinya tidak terpenuhi, tidak bisa mencapai itu. Nah, beda dengan pola pikir orang kaya. Orang kaya money manajemennya seperti ini. Dia sudah menyisihkan dulu. Misalnya ya sudah setiap bulan dia dapat gaji 2 juta contoh. Sama-sama gaji 2 juta. Ya, dengan yang tadi yang pertama sama-sama dengan gaji 2 juta, tapi dia setiap bulan sudah menyisihkan. Ya udah, setiap bulan saya tabung 200.000, 10%-nya. Ya. Bahkan kalau saya dulu waktu saya kerja itu saya menyisihkan 30% ya dari saya, tapi bebas setiap individu orang ya. Kalau saya maksimal 30% saya sisihkan, bahkan sampai 40% saya sisihkan waktu saya dulu kerja. Nah, jadi bebas ini saya kasih contoh aja, gambaran aja pola pikir orang kaya. Yang dimana dia menyisihkan 10% dari ini dia udah tetapkan. Ya udah setiap 10% saya belikan ke saham, contoh reksadana atau emas. Tapi rata-rata jika kita mempunyai lingkungannya bagus, pertemanannya bagus, pergaulannya bagus, menabung di saham lebih untuk jangka panjang ya. Untuk jangka panjang itu bunganya lebih bagus dan fundamentalnya lebih jelas untuk jangka panjang ya, untuk jangka panjang. Jadi setiap bulan dia menabung di saham 200.000, setiap dapat bulan lagi 200.000,
Akhirnya sampai kapan? Sampai dia sudah bukan dari uangnya habis ya, tapi untuk bayar ini, untuk bayar dari 2 juta itu dia udah alokasikan, ya udah dari 2 juta ini 400.000 untuk bayar cicil motor, atau ini untuk apa, 200.000, jadi 200.000-nya sisanya untuk ini, yang lainnya kebutuhan kan. Jadi untuk invest adalah 200.000, dia udah sisihkan dulu di situ. Baru dia nginvestkan uangnya ke saham. Ya, reksadana, atau dibelikan emas sama dia ya. Emas berupa tabungan kan banyak, atau kalau mau bermain saham, di saham ditabung kan. Mumpung masih muda ya, tabung dari usia muda, bagus sekali fundamental ya, bermain trading fundamental ya, menabung di fundamental ya, jangka panjang 20 tahun, 10 tahun ke atas ya, tabung setiap bulan 10 tahun ya, karena dia berupa saham ya. Ini kita komit, makanya saya bilang orang pikir, orang kaya itu berpikir bahwa itu prinsip dia adalah komitmen ya. Orang kaya selalu berkomitmen bahwa ya udah, ini tidak akan saya tarik minimal 10 tahun ke atas ya, bahkan sampai dia pensiun. Jika Anda menabung di usia 20 tahun, kalau ada menabung sampai 30 tahun, artinya sudah sampai 50 tahun usia Anda. Tapi lihat kenaikan di situ, pola orang pikir orang kaya sampai 50 tahun kemudian, yang tadinya dananya dalam 1 tahun, kalau pola pikir orang miskin kan sekian-sekian. Kalau ini karena dia melipat gandakan di saham, dia akan kenaikan dari saham juga, mengikuti harga saham juga pada waktu itu. Dan di saham yang pastinya tidak flat sama seperti bank, nabung di bank, dia akan berbunga-bunga ya. Rata-rata di saham blue chip itu adalah dia akan cenderung naik. Apalagi sekarang banyak jalurnya, jembatannya ya, ibarat kata kalau di saham menggunakan Avanza, kalau di kripto menggunakan Lamborghini ya, atau mobil sport lainnya, lebih cepat jembatannya. Nah, bebas kalian ya. Yang pasti nanti saya akan jelaskan di next video apa itu saham dan apa itu kripto untuk detailnya ya. Ada landasannya tidak, kan seperti itu. Nah, kalian harus paham ya di situ. Dan saya akan jelaskan lagi apa yang harus kita save ya nanti ya, untuk fundamental kita yang bagus untuk kita save di masa yang akan datang, dan kalian dipastikan akan pensiun. Ya, saya dan kalian akan pensiun dari situ. Ya, yang pasti punya open mindset ya. Kita open mindset. Itu tadi saya cerita tentang pola pikir mensisihkan uang dari pola pikir orang miskin dan orang kaya ya. Karena paham itu, saya harap semuanya berpikir smart ya, smart seperti yang saya bilang tadi, pilihan kedua tadi ya, yang dimana pola pikir orang kaya adalah dia menabung dan sudah disisihkan dulu ya, sudah disisihkan dulu di situ. Oke, itu dulu ya penjelasan dari saya. Salam sukses, salam cuan, go freedom.